Ya, Gema, itu tadi ada secuplikan gambar dan tidak heran ya, ledakan di Pamulang ini mencapai 5.000 pencariannya di Google Trend. Akibat peristiwa ini ada 8 rumah warga yang porak-poranda. Dan kita simak, ini ada beberapa gambar kondisi rumah warga di Jalan Talas 2 yang porak-poranda akibat ledakan. Dan beberapa rumah tampak hanya menyisakan puing-puing saja. Kita bikin donasi, ini kita bikin donasi. Iya, pemirsa, jadi memang ledakan di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan ini bukan hanya menghancurkan rumah, tapi juga ada sejumlah korban luka-luka yang menjadi dampak dari ledakan ini. Jadi pemirsa, kalau kita melihat menurut warga, ledakan pada Jumat pagi secara tiba-tiba ini ada suara dentuman yang terdengar kencang hingga menyebabkan 8 rumah rusak dan 7 warga mengalami luka. Kita akan melihat dan juga mendengar seperti apa pengalaman dan juga apa yang dirasakan oleh korban bernama Nur Leila berikut ini. Awal mulanya jam 5 lewat seperempat tuh kayak bunyi petir gitu, terus pas petir kayak brodar, ya udah hancur gitu, pokoknya di atas genteng. Iya, ya, ada puluhan sih Pak ya, cuman ini yang parah udah 3 nih hancur. Kalau ini juga kan parah juga, sama sih atasnya, sama ini kita nih 5 tuh, terus sama ini depan-depan. Kalau rumah itu mengalami apa aja? Atasnya sama samping terbongkar. Dari kerusakan ini Bu, ada korban nggak? Enggak. Yang mengalami luka-luka? Anak saya ada nih, palanya kena ketiban asbes. Saat ini anak Ibu dirawat atau Rumah sakit, di rumah sakit. Jadi kalau menurut pengakuan warga, memang tiba-tiba ada suara dentuman keras, kemudian tiba-tiba ledakan begitu besar dan tiba-tiba bangunan runtuh begitu ya. Dan kalau menurut CCTV merekam detik-detik ledakan di Pondok Cabe Udik, Pamulang, Tangerang Selatan yang menyebabkan 8 rumah rusak dan juga sejumlah warga ini terluka. CCTV itu diambil dari sebuah rumah warga yang berjarak 10 meter dari lokasi kejadian. Sekitar pukul 5:15 tiba-tiba terjadi ledakan yang menggelegar hingga membuat pagar dan CCTV ini bergoyang pemirsa. Dan pemirsa, ledakan ini juga membuat warga di Jalan Talas 2 keluar rumah untuk mengecek peristiwa tersebut. Jadi ketika mereka keluar rumah, hasilnya adalah beberapa rumah sudah porak-poranda akibat ledakan. Bahkan sejumlah warga ini dipapah antara puing-puing bangunan karena memang sudah ada sejumlah bangunan yang rusak dan juga rubuh akibat ledakan ini. Dan menurut warga pemirsa, pada Jumat pagi terdengar dentuman kencang hingga menyebabkan 8 rumah rusak dan ada 7 warga yang terluka, di mana 3 diantaranya saat ini masih dirawat di rumah sakit. Menurut kesaksian dari warga, mereka sempat mengira ledakan itu berasal dari meteor yang jatuh karena yang didengar berasal dari arah atap, bukan dari lantai. Sejumlah warga yang rumahnya rusak menyebutkan juga guncangan serta getaran dari ledakan tersebut ini sangat dahsyat. Sementara warga lainnya mengira ledakan tersebut terjadi di atap rumahnya yang ambruk. Kita akan melihat dan juga mendengar lagi bagaimana kesaksian dari warga yang bernama Faiz pada saat kejadian. Kejadian sekitar pukul jam 5:20 mungkin ya, kurang lebih segitu, jam setengah 6. Itu yang saya dengar sih langsung suara ledakan, dar meledak gitu, kayak suara meledak. Saya kira ini hanya karena atap yang roboh. Awalnya saya kira hanya atap yang roboh. Saya cari penyebabnya di mana. Ternyata di sebelah tuh udah rame juga. Akhirnya kita keluar. Nah, saat lagi keluar baru rame di sana. Ada getaran nggak di saat lagi? Getaran sih ada. Kerasa banget Bang ya. Ya namanya kayak ledakan yang ada getaran itu pasti ada ya Bang. Dari rumah Abang sendiri sama lokasi yang titik pusat ledakan itu berapa meter jaraknya Bang? Kalau dari titik kerusakan apa titik rumah kita? Dari rumah Abang, jarak ke yang pertama pusat ledakannya itu di berapa meter itu Bang? Ini sih lumayan deket ya. Dari sini itu sekitar paling 5-10 meter lah jaraknya. Jaraknya tuh Bang ya? Dari pusat ledakan itu ya Bang? Dari pusat ledakan. Dari pusat suara ledakan ya. Kita belum tahu itu ada ledakan apa. Nah, kerusakan itu sampai ke sini. Nah, sampai ke titik kerusakan ini kurang lebih 20-25 meter.
Untuk rumah sendiri apa bang? Untuk rumah abang sendiri apa yang rusak bang? Dari mulai pertama atap teras kita sampai bagian genteng, genteng kita itu pakai asbes. Itu ada genteng merah yang masuk ke dalam. Ambruk lah ya? Jebol. Oh jebol. Nah, untuk yang di bawah ini pelapon sendiri bang gimana bang? Ini ambruk nih. Ini sebelumnya udah jatuh ke bawah semua, ini udah mulai didiriin lagi. Oh berarti ini udah sempat direhab sementara ya bang ya? Udah sementara biar nggak jatuh semua kan. Ya jadi itu ya karena memang saking kencangnya, saking kerasnya ledakan jadi menyebabkan getaran dan juga goncangan itu terasa sekali. Dan usai menerima laporan adanya ledakan misterius di Pamulang, polisi langsung melakukan olah TKP dan untuk mengetahui penyebab pasti ledakan. Olah TKP ini dilakukan oleh tim Gegana dan juga Puslap 4 Polri di Jalan Talas 2 Pondok Cabe Ilir, Pamulang, Tangerang Selatan. Pelaksanaan olah TKP ini dikawal langsung oleh personel Brimob bersenjata lengkap. Dan kita simak ini ada dari tim Brimob dan juga Puslap 4 Polri. Selain itu juga polisi bekerja sama dengan perusahaan listrik negara atau PLN untuk memadamkan aliran listrik di sekitar lokasi untuk mencegah hal yang membahayakan terjadi. Sedangkan warga di sekitar lokasi diminta untuk tidak beraktivitas di rumahnya masing-masing. Kita simak pernyataan dari AKBP Victor selaku Kapolres Tangerang Selatan, Banten. Kami juga sudah mengamankan TKP, kami sudah mensterilkan, agar kemudian kami akan melakukan olah TKP yang sampai saat ini masih berlangsung, di mana kami akan menurunkan juga Puslap 4 Polri untuk mengetahui apa penyebab dari diduga ledakan tersebut. Saat ini sementara kami bekerja sama dengan PLN, sementara kami lakukan pemadaman masih berjalan untuk pemadaman listrik di TKP dan area rumah sekitar TKP. Dan pemirsa, kita akan melihat bagaimana kondisi terkini tepatnya pada hari ini pemirsa di tempat ledakan yang sudah dibersihkan oleh warga sekitar. Jadi pemirsa, dinding bangunan yang rusak diruntuhkan agar tidak membahayakan bagi warga di sekitarnya. Warga terdampak juga telah mengungsi di Musola Daarun Naim yang dijadikan posko darurat. Lokasinya pun tak jauh dari lokasi ledakan. BPBD Kota Tangerang Selatan juga mencatat sebanyak 52 jiwa kini ditampung dan juga membuka dapur umum selama 24 jam untuk memenuhi kebutuhan warga. Hingga kini pemirsa, polisi masih terus menyelidiki penyebab pasti ledakan. Puslap 4 Mabes Polri juga telah membawa sejumlah barang bukti, diantaranya ada tabung gas seberat 12 kg, tabung gas 3 kg, dan juga 3 selang regulator, serta 1 buah kompor gas dan juga bahan bekas terbakar. Jadi kita masih menunggu pemirsa seperti apa hasil penyelidikan ya daripada polisi, apakah memang benar ini hasil dugaan ledakan dari gas LPG 12 kg itu ya. Karena memang barang bukti yang disita itu adalah tabung gas, kemudian ada kompor gas juga. Jadi memang dihimbau untuk masyarakat tetap tenang dan tidak mendekat ke lokasi ya, karena masih dilakukan olah TKP juga. Iya, dan kita juga akan melihat pemirsa bagaimana kondisi di sana. Sudah ada rekan kami karena penyebab ledakan di Jalan Talas 2 Kelurahan Pondok Cabe Ilir, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan pada Jumat pagi masih diselidiki. Korban terdampak telah mengungsi di musola tak jauh dari lokasi kejadian. Untuk informasi selengkapnya, kita akan lihat liputan dari jurnalis Metro TV, Devi Syafira, dan juru kamera Nur Ihsan untuk Anda. Ya pemirsa, sampai dengan saat ini pihak kepolisian masih terus menyelidiki terkait dengan penyebab ledakan yang terjadi di wilayah Pamulang, Tangerang Selatan. Dan saat ini korban terdampak sudah diungsikan di dekat dengan lokasi kejadian, jaraknya ini sekitar 150 meter. Adapun ledakan tersebut menyebabkan 8 rumah rusak dan 7 orang terdampak. Sementara 3 orang lainnya yang mengalami luka berat ini masih dirawat intensif di rumah sakit. Nah, kita akan tanyakan kepada salah seorang yang menjadi korban terdampak dari ledakan tersebut. Namanya siapa Mbak? Dengan Eka Prastiwi. Ya, sebelumnya turut prihatin ya atas terjadinya ledakan tersebut. Bisa dijelaskan atau diceritakan terkait dengan kronologinya seperti apa Mbak? Kalau untuk kronologinya sendiri, karena ini masih pagi ya, keadaannya sangat benar-benar nggak ada yang duga-duga. Jadi jam 5:15 itu udah kita dengar suara kayak hewan atau apapun tuh yang ada di loteng, bunyinya kletak-kletak gitu, terus kayak ya udah dikira kita tuh hewan gitu. Ternyata kok suaranya nggak hilang-hilang. Oh ternyata
Pas bapak saya curiga, wah ini ini kayaknya bukan hewan. Jadi akhirnya kita keluar. Tapi pas keluar itu kita udah benar-benar ngelihat semuanya udah gelap. Karena itu masih jam 5 peralihan ke pagi kan masih gelap. Jadi kayak benar-benar cuma debu semua isinya. Kayak gitu sih. Tapi ada yang menyebutkan karena gas gitu. Nah, tapi sempat menyium ada bau gas nggak? Sama sekali enggak. Kita sama sekali benar-benar kayak udah kita ngeliatnya udah puing-puingnya udah hancur, bau-baunya juga udah nggak ada. Atau lagi kita ngomongin gas juga udah nggak kepikiran juga, nggak ada bau sama sekali. Seperti itu. Tapi yang terdampak ini rumahnya seperti apa Mbak keadaannya? Kalau rumah saya karena cuma selang satu rumah ya, jadi benar-benar agak lumayan dampaknya benar-benar nggak bisa ditempatin karena banyak banget titik jebol di rumah saya, ditambah kemarin hujan juga lumayan deras, jadi semua basah di rumah, jadi udah kita harus diungsiin dulu untuk sementara waktu. Tapi alhamdulillahnya ini nggak ada luka ya? Alhamdulillah, karena pas kejadian itu kita semua keluar dari rumah, jadi aman alhamdulillah untuk satu keluarga saya, karena memang kita langsung buru-buru gitu keluar. Nah ini semua keluarga yang terdampak diungsikan di sini ya berarti? Betul, jadi benar-benar yang dalam satu gang itu kita lebih baik kata dari pemerintah kita fungsi di sini. Ada yang dibutuhkan mungkin yang diungsikan di sini apa saja? Mungkin kalau kebutuhannya sih karena di sini juga lagi ada banyak orang tua, adik-adik gitu ya. Mungkin vitamin atau obat-obatan juga kita perlu untuk seharian juga karena kan kita harus tetap stamina kita juga harus tetap sehat menghadapi ini, mungkin banyaknya masih shock seperti itu sih Kak. Berarti rumah-rumah yang terdampak di dekat yang terjadi ledakan itu semuanya diungsikan di sini ya? Betul Kak. Terima kasih. Sama-sama. Ya itu tadi pemirsa wawancara dengan salah seorang korban terdampak dari ledakan, dan diketahui dari Puslap-4 Mabes Polri ini telah mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian seperti kompor, regulator dan juga tabung gas. Nah ini masih terus diselidiki sampai dengan saat ini apa sebenarnya penyebab terjadi ledakan yang menyebabkan 8 rumah rusak dan 7 orang terdampak. Sementara demikian dari Tangerang Selatan, Devi Syafira, Nur Ihsan, Metro TV. Baik, jadi hingga sampai saat ini kita masih menunggu apa penyebab dari ledakan dan juga dipastikan untuk saat ini seluruh pengungsian ini sudah disediakan dan juga diharapkan sudah ada bantuan yang masuk ya supaya para pengungsi bisa dapat tetap bisa mengonsumsi dan juga bisa dapat air bersih karena sampai saat ini tadi dibilang masih kurang makanan dan juga kebutuhan-kebutuhan pribadi lainnya untuk memenuhi kebutuhan mereka selama di pengungsian ya. Iya, benar sekali, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Newsline. Usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.